Halo teman-teman. Oke, ini kita udah masuk ke sesi hari ini. Udah masuk ke event di Fox Talks hari ini. Mungkin sebelum aku mau nyapa-nyapa teman-teman yang udah hadir dulu di hari ini. Yang on cam udah ada Mas Khairul. Halo Mas Khairul. Oke, siap. Tadi udah ada jempol dari Mas Khairul. Ya, teman-teman yang lain mungkin boleh kalau misalnya mau on cam nih, biar kita lebih engage nih, biar lebih eh bisa nih untuk bertatap muka dengan teman-teman yang lain. Boleh banget ya, feel free karena kita di sesi hari ini kita nyantai-nyantai aja, nggak usah terlalu tegang karena kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol nih di sini gitu. Nah, teman-teman mungkin sebelum aku mulai, aku mau ngenalin dulu nih ke teman-teman semua. Siapa sih pembicara kita di malam hari ini? Gitu. Nah, udah kedatangan kita di malam hari ini, Mas Bagus Suryo Nugroho sebagai Vice President of External Affairs, Data Science Indonesia, dan juga Mas Danu Purnomo, Data Science Instructor Hacktive Ed nih teman-teman. Gitu. Mungkin aku mau sapa dulu Mas Bagusnya. Halo Mas Bagus. Halo Mas Wisnu, Halo sehat Mas. Mas? Siap. Gimana kabarnya Mas Bagus? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Wisnu? Al- Sehat juga Mas? Alhamdulillah sehat juga. Sebentarnya aku spotlight dulu ya. Sip, Mas Bagusnya, aku spotlight juga. Oke, nah, Mas Bagus, mungkin boleh diceritain dulu nih Mas, kesibukannya hari ini ngapain aja awal-awal Juni nih Mas, gitu. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit lebih sebelum masuk ke sesi di awal di Fox Talks hari ini. Iya, 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 siap. Makasih banyak Mas Wisnu untuk waktunya ya. Halo semuanya, senang banget bisa bertemu dengan teman-teman semua ya pada malam hari ini. Sebelumnya kenalin, nama aku Bagus Nugroho ya. Teman-teman bisa manggil aku Bagus or Bagus ya. Bisa dengan panggilan yang lebih nyaman aja. Eh Saat ini aktivitas utama ya, kerja sebagai profesional sebagai data konsultan teman-teman ya. Jadi kerja di perusahaan namanya Accenture. Mungkin kalau ada yang belum familiar, Accenture itu perusahaan IT consultant, ya. Mungkin miripnya kayak Deloitte, Accenture atau IBM gitu ya. Di sana role lebih lebih ke data engineering lah kerjaannya lah gitu. Ya biasalah konsultan kadang ada kejaran-kejaran ya kalau menuju akhir Q2 ini. Itu mungkin ya. Ditambah juga di sini berkegiatan bersama ya. Jadi selain profesional ada community bareng ya, ada namanya Data Science Indonesia. Ini kumpulan orang-orang yang orang main di sini, main punya interest yang sama di bidang data science, ada yang kerja di bidang data, ada yang masih mahasiswa, ada yang kerja di BI, ada yang jadi dosen, beragam banget lah orangnya lah gitu. Jadi ya di sini kita saling networking dan saling sharing lah gitu di sini. Gitu mungkin ya Mas Wisnu, kenalan singkat dari diriku. Oke, siap. Emang lagi sibuk nih Mas sebagai data engineer ya Mas ya. Apalagi masuk ke kuarter-kuarter baru. Gitu. Oke, ya Mas Bagus nggak sendirian nih teman-teman. Udah ada Mas Danu Purnomo sebagai Data Science Instructor Activate. Mungkin boleh kita sapa dulu Mas Danunya. Halo Mas Danu. Halo Mas, halo Halo. teman-teman. Gimana Mas? Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Lagi sibuk apa nih Mas Danu? Lagi sibuk ngoding aja sih sebenarnya sambil ngoprek-ngoprek sedikit lah. Oke, siap. Ini Mas Danunya aku bisa spotlight nggak sih? Oh bisa ya. Oke, siap. Oke, nah itu kedua pembicara kita di malam hari ini teman-teman. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau misalnya udah masuk sesi talk show dan pengen apa ya, pengen nanya langsung gitu ya kan entah ke Mas Bagus atau ke Mas Danu tuh boleh banget nanti langsung aja ditaruh di questions chat box ya gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa langsung nanyain ke pembicara kita malam hari. Dan tentunya kalau misalnya talk show nggak mungkin cuma MC dong, pasti ada moderator gitu. Nah, udah kedatangan juga hari ini moderator kita, temannya Mas Bagus juga, Mas Fahmi Iman Alfariski. Halo Mas Fahmi. Halo Mas Wisnu, selamat malam. Halo Mas Halo Fahmi. semuanya. Ntar aku coba add spotlight dulu. Sip. Nah, kayak Oke. gini kan enak. Oke, gimana Mas Fahmi? Apa kabar nih? Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini, Mas? Alhamdulillah baik. Ya sibuknya lagi nyusun kurikulum baru. Baru sama Mas Danu juga. Oke, siap kalau kayak gitu. Oke, paling itu aja untuk perkenalannya karena kita nggak akan lama-lama nih untuk perkenalan teman-teman. Pasti teman-teman juga udah nggak sabar kan untuk masuk ke sesinya. Mungkin sebelum itu aku mau kenalin dulu ke teman-teman sedikit tentang Hacktivate ya, tentang apa namanya, tentang data science khususnya.
Nah, jadi di Hacktivate itu teman-teman kita akan buka batch 7 data science untuk 2 kelas teman-teman di remote dan juga di offline Pondok Indah, yaitu kalau di tanggal 24 Juli untuk yang di offline Pondok Indah dan juga untuk yang remote itu di tanggal 26 Juni gitu teman-teman. Untuk untuk jam pembelajaran full time dari jam 9 sampai jam 6 sore. Jadi teman-teman kalau misalnya berminat untuk join nih bisa langsung nanti scan QR code di sini ya teman-teman. Nanti mungkin QR code-nya juga bakal aku tampilin juga di akhir untuk teman-teman scan gitu ya. Karena dengan scan QR code ini nanti teman-teman bisa dapetin free online course Udemy dari Hacktivate teman-teman senilai 350.000. Jadi make sure nanti teman-teman yang udah join selain dapat ilmu juga jangan lupa scan karena biar dapat additional price gitu ya dari Hacktivate, yaitu berupa free online course Udemy dari Hacktivate gitu. Nah, aku juga mau info ke teman-teman nih nanti untuk di sesi malam hari ini nanti mungkin dari Mas Fahmi gitu ya. Jadi Mas Fahmi, Mas Danu dan Mas Bagus akan memilih 3 pertanyaan paling unik nih. Jadi make sure teman-teman aktif juga di sesinya karena nanti pertanyaan dari teman-teman yang paling unik akan dipilih nih dan teman-teman juga bisa berkesempatan untuk memenangkan merchandise menarik dari Hacktivate gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku langsung oper aja stage-nya ke Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi. Oke deh, makasih Mas Wisnu. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Oke, nah mungkin di sini saya akan ditemani ya dengan dua pembicara kita yang sangat-sangat luar biasa ini, yang sudah sangat effort ya untuk menyempatkan waktu di malam hari kita habis kerja, capek pastinya untuk ngobrol sama kita semua. Oke, nah mungkin sebelum kita mulai ke sesi talk show-nya, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya untuk masing-masing pembicara kita. Mungkin saya mulai dulu dari Mas Danu ya. Oke, Mas Danu ini sama seperti saya. Beliau nggak masih ya. Saat ini bekerja sebagai data science instructor dan curriculum developer di Activate. Dan untuk pengalaman beliau sebelumnya menjadi ini banyak banget ya, banyak banget yang saya lihat di LinkedIn. Saya nyantek di LinkedIn. Banyak banget pengalaman jadi data scientist di berbagai macam perusahaan seperti Big Data, Bagi Data, kemudian Shortlist AI, dan Telkom Indonesia gitu. Kemudian untuk background pendidikannya kebetulan masih sedikit inline ya, yaitu di Information Technology di Telkom University. Nah, oke, mungkin kita salam dulu ya kepada Mas Danu. Halo Mas Danu, Halo Mas Fahmi. gimana Mas? Kabarnya Mas? Baik Mas. Super. Oke, gimana gimana kerjaan? Masih bisa dihandle lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke deh. Oke, kita lanjut ya ke Mas Bagus. Atau kalau saya sih bilang manggilnya Bagus ya. Dari dulu dari zaman kuliah gitu. Oke, halo Bagus. Oke. Nah, mungkin Halo. oke. Tadi seperti yang tanyakan oleh Mas Wisnu ya, Mas Bagus ini sekarang bekerja di Accenture, khususnya untuk di bagian Applied Intelligence Analyst. Kemudian untuk kesibukan yang lain selain bekerja juga ikut komunitas ya di DSI sebagai Vice President of External Affairs. Dan mungkin Mas Bagus ini juga cukup lumayan ya punya pengalaman di bidang data, yaitu pernah jadi data engineer di Lion Parcel dan menjadi data analis juga di Bustani. Jadi ini kesempatan buat teman-teman juga buat bertanya kepada Mas Bagus ya, karena ini pengalaman di bidang datanya cukup bervariasi gitu. Dan kebetulan untuk Mas Bagus ini punya background-nya di non-IT ya, di matematika dari Institut Teknologi Bandung. Oke, halo Mas Bagus. Halo. Gimana Ya, nih kabarnya? Kita udah lama ya nggak ketemu ya? sehat. Gimana Mas Fahmi, sehat? Alhamdulillah. Udah lama nih nggak ketemu nih. Terakhir kapan itu ya waktu itu ya di Microsoft Terakhir ya. pas di DSI deh kayaknya, Ya di di Microsoft. Microsoft itu. Oke deh. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya teman-teman untuk talk show-nya. Jadi biar nggak lama-lama lagi nih. Apalagi teman-teman penasaran banget ya dengan dunia data gitu ya, khususnya di data analis. Oke, mungkin saya ke Mas Bagus dulu kali ya, yang pernah bekerja sebagai data analis gitu. Ya mungkin Mas Bagus bisa
menjelaskan gitu, based on pengalaman aja, dan juga based on dari sharing-sharing dari teman-teman Mas Bagus juga. Kira-kira kalau menjadi seorang data analis itu ngapain sih Mas di kantor biasanya? Iya, makasih Mas Fahmi ya. Jadi ini menarik banget ya teman-teman ya tentang role data analis, dan pertama jawabannya tergantung kalian kerja di mana. Itu jawaban yang paling clear dulu. Karena dunia data ya spesifiknya ini di Indonesia tidak so well defined itu. Apakah kalian data analis, data scientist, data engineering sangat secara bidang masih berkembang banget. Role-role baru beragam muncul dengan nama-nama yang unik ya. Dan ya ini berbeda dengan bidang-bidang lainnya yang udah agak role-nya apa, kerjanya apa. Cuma kalau secara umum ya teman-teman ya, kita ngelihatnya data analis itu simple ialah dia yang berinteraksi dengan rekan timnya juga di perusahaan itu. Dan saya misalkan orang-orang yang bekerja di bidang role-nya di bagian marketing, produk, finance, atau bidang-bidang lainnya. Nah, kita bisa support mereka dengan memprovide insight gitu teman-teman semua. Mungkin secara mudahnya dia seperti itu. Cara gimana bisa beragam banget. Ada beberapa perusahaan yang memang heavy on bikin visualisasi. Ada bahkan di perusahaan-perusahaan tertentu data analis pun nyentuh model machine learning juga gitu ya. Jadi tapi objektifnya tetap satu, bagaimana dia bisa giving insight. Kita bilangnya user ya, atau partner tim yang ada di perusahaan itu. Gitu mungkin ya gambar singkatnya, Mas Fahmi. Oke, berarti data analis itu menurut pengalaman Mas Bagus memang kerjanya ya tergantung kebutuhan dari usernya gitu ya. Yang penting kita menyediakan insight kepada mereka gitu dari data. Oke, insight yang menarik. Nah, mungkin saya mau dengar nih dari perspektifnya Mas Danu sebagai data science instructor. Kalau dari saya setuju dengan yang disampaikan sama Mas Bagus, plus ada pengalaman unik. Jadi dulu pas saya kerja di BUMN, itu kan di apa istilahnya, para supervisor, manajer itu kan para senior istilahnya, bukan tua tapi senior gitu ya. Dan mereka itu lebih kaku untuk diajak bergerak gitu. Jadi jangankan insight, jangankan untuk mencari sebuah lini bisnis baru. Kalau kita bilang ini ada suatu kerusakan, let's say kayak gitu, atau ini ada suatu error, mereka nggak mau dengar gitu. Nah, kadang data analitik kita itu menunjukkan bahwa ini loh Pak, ini tuh ada suatu keganjalan di sini. Mari susun tim untuk menyelesaikan itu. Gitu. Jadi data analitiknya itu lebih nge-provide, meyakinkan si supervisor itu kalau memang ada sesuatu hal yang harus diselesaikan gitu. Jadi bukan menambah lini bisnis baru atau istilahnya mencari cuan gitu ya, tapi lebih ke arah ya ini ada problem, ya udah yuk kita selesaikan gitu sih. Jadi kalau dari saya gitu Mas. Jadi ya setuju dengan Mas Bagus, tapi ya terkadang juga kalau usernya terlalu kaku, kadang data analitiknya dipakai untuk menunjukkan bahwa harus ada sesuatu nih yang harus diperbuat, kalau enggak ya produk yang existing akan kacau nanti. Oke, menarik banget ya pengalamannya. Iya, ini sering terjadi di ibaratnya apa ya, old company lah ya, kayak gitu. Mungkin untuk bagi teman-teman yang kerjanya di startup, nah mungkin itu agak berbeda ya dari segi perkembangan perusahaannya seperti itu. Oke, nah kalau di mungkin pengalaman masing-masing gitu ya, entah role-nya apa, itu kan pasti di suatu perusahaan itu ada istilah data scientist, data analis, data engineer gitu. Nah, itu apa sih perbedaannya dan apa roles masing-masing di suatu perusahaan gitu? Mungkin based on dari pengalaman dahulu dari Mas Danu mungkin. Oke. Kalau di Indo mungkin terkait definisi data analis, data scientist, or data engineer
harus dilihat berdasarkan lowongan pekerjaannya. Karena kadang nulisnya apa, job desk-nya apa gitu ya. Tapi kalau saya boleh simpulkan terkait dengan ketiga hal itu, biasanya gini, kita nggak usah ngomongin dulu tentang role itu, tapi kita harus tahu dulu data itu diprediksi seperti apa. Jadi untuk memprediksi data itu kan terkategori jadi 4 jenis ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru mendengar istilah ini, untuk memprediksi data atau tipe-tipe analitik dari suatu data itu ada 4. Pertama adalah deskriptif, itu menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Terus yang kedua adalah diagnostik, lebih ke arah kenapa hal itu terjadi. Jadi ini lebih deeper lagi, kita menggali lagi alasannya. Dan yang ketiga adalah prediktif, jadi di kemudian hari kira-kira apa yang akan terjadi. Dan keempat lebih ke arah preskriptif, lebih ke arah oke, ini ada sesuatu hal, apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, terkait deskriptif, bagaimana itu terjadi, atau diagnostik mengapa hal itu terjadi, biasanya itu lingkup ke dalam data analis. Jadi mereka yang mencari tahu berdasarkan data yang sudah ada, mereka mencari tahu seperti pola-pola tertentu atau ada event-event tertentukah yang bisa dioptimasi atau yang bisa diambil insight-nya. Nah, sementara data scientist biasanya akan berfokus kepada prediktif, yaitu memprediksi sesuatu yang akan datang. Jadi fokusnya adalah ke future-nya. Tentunya berdasarkan data yang sudah ada. Jadi data scientist itu tidak berdiri sendiri, terkadang dia mendapatkan inputan dari data analis. Jadi laporan-laporan yang sudah disusun oleh data analis, pattern-pattern yang sudah dicari, biasanya akan jadi masukan untuk data scientist. Dan terkait dengan preskriptif, biasanya akan lebih ke arah otomasi. Tidak menutup kemungkinan seorang data scientist juga diminta untuk, let's say, melakukan deploying ke cloud atau mengurusi server. Jadi kurang lebih seperti itu, atau kesimpulannya adalah data analis lebih ke arah pas. Jadi ada data yang sudah ada, udah kita cari pattern-nya. Kalau data scientist lebih ke arah future-nya, apa yang akan terjadi. Sementara untuk mensupport data analis, data scientist dibutuhkan oleh data engineer, karena kalau tidak ada data ya data analis dan data scientist hanya makan gaji buta, jadi nggak akan kerja dia. Kurang lebih itu, kalau menurut saya pribadi. Oke, menarik. Nah, mungkin kalau dari pengalamannya Mas Bagus gimana nih? Kalau udah ngerasain yang jadi DA sama DA juga nih. Iya, betul Mas Fahmi. Jadi overall serupa ya sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Mas Danu, karena memang in reality-nya mungkin 3 bagian besar ya, data analis, data scientist, data engineer itu role yang iya kurang lebih cukup mature lah pembagiannya gitu. Sekarang mungkin ada pembagian ya, pretilang kayak contoh ML engineer, terus atau data arsitektur dan hal-hal lainnya. Nah, aku lebih suka pembagiannya itu dengan dari perspektif siapa yang akan menikmati hasil olahan datanya. Nah, kayak gitu. Pertama, tadi kita start dari data analis ya, data analytics. Biasanya mereka data analis itu ialah orang-orang yang output dari hasil analisis, prediksi, atau apapun yang mereka lakukan itu tujuannya ialah untuk memberikan insight kepada pihak terkait atau stakeholder lah gitu. Jadi usernya itu ialah manusia gitu. Jadi contoh Mas Fahmi dari tim marketing, Mas Danu dari tim operation dan lain-lain gitu. Kita kasih insight kayak misalkan data kejadian kenapa fenomena adanya anjlokan secara meningkat drastis ya pembelian transaksi di online e-commerce gitu. Oh, ternyata karena itu lagi promo 99, 10, 10 lah gitu. Jadi clear. Insight-nya diberikan kepada atau olahan datanya ya yang manfaatkannya atau yang mendapatkannya, yang mengolah informasi adalah manusia. Tapi kalau misalkan yang menerima datanya, yang mengolah datanya itu ialah mesin, itu ialah data scientist akan nyebutnya. Gimana maksudnya? Contoh misalnya teman-teman nih buka Tokopedia, lagi googling misalnya nih beli skateboard misalnya gitu ya, lagi googling, lagi browsing skateboard gitu. Somehow nggak lama kemudian tuh
pasti ada gitu iklan-iklan skateboard berseliweran lah gitu. Entah muncul di lagi nge-googling lah atau lagi di Tokopedia isinya seluruh promo-promo skateboard gitu. Jadi menggunakan data yang ada, dibuat, dianalisis, diterapkan suatu model machine learning dan lain-lainnya, nanti outputnya itu bakal ditaruh ke sistem lagi. Nah, sistemnya itu yang ngasih rekomendasi ke aplikasi yang ada di kita. Nah, itu tadi contohnya data scientist ya. Jadi kalau dari perspektifku sebenarnya sama-sama ada main prediksi juga, main preskriptif gitu. Cuma memang bobotnya yang agak berbeda. Nah, yang paling kelihatan bedanya tuh siapa sih yang memanfaatkan datanya ini gitu. Nah, baru untuk data analis dan data scientist kan tadi kan kita ngolah data ya, sama-sama ngolah data. Nah, yang jadi pertanyaannya dari mana datanya muncul? Itu kan pertanyaannya kan. Data muncul dari mana, yang memastikan datanya valid, selalu ready, nggak bolong-bolong gitu. Nah, itulah role-nya teman-teman data engineer gitu, memastikan datanya, kalau misalnya datanya cuma ribuan, ratusan ribu, oke lah. Tapi ini datanya jutaan per detik gitu. Nah, itu gimana ngolahnya itu semua kan? Itu perlu dikelola oleh tim yang khusus lah gitu. Itulah biasanya timnya data engineer, teman-teman. Mungkin begitu ya, tadi tambahan informasi ya dari perspektifku terkait DE, DA, dan DS. Oke, menarik banget ya. Kita punya perspektif yang berbeda nih terkait dengan perbedaan antara data analis, data scientist, dan data engineer. Tapi yang tadi saya lihat bahwa dari kedua dari kedua pembicara tadi untuk data engineer ternyata nggak juga beda ya pandangannya, di mana data engineer itu yang mensupport data analis dan data scientist. Nah, cuma untuk si dua bidang lainnya ini punya perspektif yang berbeda. Kalau dari Mas Danu, data analis itu lebih ke melihat dari segi data historis atau melihat dari masa lalu. Data scientist melihat masa depan. Nah, kalau dari Mas Bagus, ini perspektifnya dari segi siapa yang menerimanya. Kalau yang menerima manusia informasinya yaitu data analis yang akan menghandle. Sedangkan ketika data itu atau hasil pengolahan datanya diterima oleh mesin atau diterima oleh sistem yang dibuat oleh data scientist. Oke, sangat-sangat menarik perspektif dari kedua pembicara kita. Oke, mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali buat teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki ingin bertanya ya, silakan tulis di kolom chat. Nanti di tengah-tengah saya akan coba untuk memilih pertanyaan mana yang sangat menarik untuk dijawab di tengah-tengah oleh kedua narasumber kita. Dan bagi pertanyaan paling menarik itu akan diberikan merchandise. Ya, nanti kita pilih 3 orang penanya dan dipilih oleh masing-masing dari kami bertiga. Oke. Oke, mungkin lanjut dulu ya satu kali pertanyaan lagi, nanti saya akan lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, nah tadi kan Mas Bagus dan Mas Danu menjelaskan perbedaan antara data scientist, data analis, dan data engineer gitu ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan oleh Mas Bagus dulu kali ya. Kira-kira untuk jadi seorang data analis, data scientist, dan data engineer itu apakah ada skill-skill yang saling berkesinambungan, atau mungkin di masing-masing role ini punya skill set yang harus dimiliki masing-masing? Oke, terima kasih Mas Fahmi pertanyaannya ya. Mungkin nanti kalau yang bagian data scientist, Mas Danu bisa lebih jawab ya, karena lebih banyak pengalaman di DS. Aku masih perspektif banyak di terkait gambaran umum, spesifiknya DE dan DA kali ya. Menurut aku, satu hal yang perlu dikuasai, baik itu data analis, data scientist, maupun data engineering, itu ialah kemampuan menggunakan SQL namanya teman-teman. SQL itu standar query language. Intinya itu memegang database lah gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena biasanya kan kalau kita nih sehari-hari kan ngolah ada data itu kan di Microsoft Excel biasanya ya. Nah itu kalau datanya skala kecil aja tuh. Bayangin kalau misalkan datanya skala gede, jutaan, bahkan sampai ukuran datanya setera-tera lah gitu, terabyte gitu. Nah itu harus pakai database. Nah biasanya
pengoperasiannya menggunakan SQL itu teman-teman. Dan itu hal yang basic lah. Jadi makanya kalau teman-teman tertarik masuk dunia data, hal pertama yang perlu dipelajari ya SQL. Nah, tapi akan beda lagi nih kebutuhan lanjutannya di masing-masing DE, DA, dan DS. Nah, untuk data engineering ya, mungkin aku lebih jawab banyaknya, itu harus kalau memungkinkan punya familiarity menggunakan tools Python, teman-teman. Tapi Python itu sebenarnya bukan hal yang wajib pun gitu, karena ketika aku juga kerja, kemampuan Python aku juga ya banyak lupanya dan banyak googlingnya lah teman-teman. Apalagi kalau sekarang ada ChatGPT ya, sebenarnya itu juga cukup ngebantu lah gitu. Yang paling penting ialah bagaimana teman-teman memahami konteks bahasa teknologinya itu sih. Misalkan ada kerangka nih pengen bikin suatu sistem, suatu governance, suatu pipeline lah gitu, kayak gimana. Nah, kalian bayang dulu nih sebenarnya apa aja sih yang mau kalian buat gitu. Nah, itu udah satu poin plus tersendiri teman-teman. Nah, nanti teknisnya cara codingnya segala macam itu akan berkembang lah seiring waktu gitu. Cuma memang kalau secara tools data engineering itu lebih banyak ya heavy on Python lah di banyak tempat ya gitu teman-teman. Tapi kalau terkait dengan data analytics ya memang banyaknya yang nyentuh visualisasi ya teman-teman ya, visualisasi gitu. Ya toolsnya macam-macam juga gitu. Ada yang pakai bawaan dari masing-masing platform. Apakah kayak kalau di Amazon AWS ada QuickSight, kalau di aku nggak tahu di Microsoft sama di Google environment kayak gimana ya. Atau mungkin ada tools lain kayak Power BI, Tableau gitu. Overall kayak gitu sih teman-teman ya. Dan kalau untuk data analytics nggak perlu se-heavy itu banget kemampuan teknikalnya. Karena ya fokusnya dia gimana menerjemahkan bahasa-bahasa yang kompleks, makna-makna data itu kepada stakeholder kan. Gitu sih. Mungkin untuk yang bagian lainnya Mas Tadung bisa jawab nih kayaknya DS dan yang lainnya. Oke, menarik ya untuk di ADDE udah dijawab sama Mas Bagas. Mungkin silakan Mas Duduk sebagai mantan data scientist bisa menjawab. Oke, kalau data scientist skill-nya pasti pertama adalah di dunia programming ya, karena programmingnya akan bisa dibilang heavy, berat dan bukan berat sih, lebih ke arah sering dipastikan sering coding dan konsep-konsep pemrograman seperti object oriented itu akan dipakai. Dan data scientist kalau sekarang itu kan terpecah jadi dua kubu ya. Sekarang mau jadi tiga, tapi jangan dulu. Maksudnya kubu pertama adalah kubu Python, yang kedua adalah kubu R. Sebentar lagi katanya Golang mau berkontribusi penuh dengan data scientist, tapi kurang tahu seperti apa. Skillnya data scientist pilih salah satu, mau Python atau R. Saran saya sih Python aja, karena banyak library-nya ya, sekalipun R juga banyak library-nya, tapi Python sekarang lebih mendominasi dunia data science secara keseluruhan. Jadi skill programming itu pasti harus ada. Terus SQL juga sama, karena kita mau membuat model kan perlu data ya. Nah, diambil dari mana datanya? Biasanya diambil dari database, dan kita butuh SQL di sana. Terus juga matematika dan statistika. Sebenarnya yang dasar juga cukup. Ya, seperti kayak min, median, modus, standar deviasi, variansi. Nanti seiring berjalannya waktu pasti pemahaman kita sendiri gitu ya terkait dengan matematika yang kompleks atau statistika yang kompleks itu pasti juga akan bertambah sih. Terus paling satu lagi skillnya adalah terkait dengan kalau sekarang itu kita sebagai data scientist gitu ya, kita tidak hanya membuat model, tapi juga terkadang diminta untuk melakukan deployment, biasanya ke suatu server, entah company-nya punya suatu server tersendiri atau menggunakan ya teknologi awan gitu ya. Dan biasanya kita diminta untuk belajar terkait dengan cloud computing. Tapi kalau company-nya udah mature, udah gede, biasanya bukan kita lagi sih yang akan mendeploy. Tapi kalau company-nya kecil, biasanya data scientist merangkap menjadi data engineer sekaligus.
Gitu sih, kalau dari perspektif data scientist. Oke, menarik ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan, untuk DA itu lebih apa namanya condong ke SQL dari segi programmingnya dan juga tentunya dapat menjelaskan hal-hal yang mungkin sifatnya teknikal ke data yang hanya kita yang mengerti kepada stakeholder gitu ya, yang hanya mengerti mungkin lebih ke bisnisnya. Kemudian untuk data scientist itu Python yang sangat disarankan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekarang belajar R, belum mulai belajar Python, nah silakan bisa belajar Python. Kemudian untuk DE itu lebih ke eh, programmingnya ya, terutama untuk bagian cloud computing gitu. Oke, nah di sini sudah ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menariknya dari teman-teman semua. Mungkin saya akan pilih satu dulu untuk pertanyaan yang sangat menarik dari Kak Yuli Ristiana nih. Ini eh, lumayan menarik. Halo Kak, malam. Saya Yuli Ristiana, mau tanya, hal dasar apa yang perlu dipelajari dan dipahami terutama di bagian programming bagi pemula non-IT, math, dan lain sebagainya. Jadi mungkin ya kita anggaplah eh, Mbak Yuli ini dari background-nya katakanlah sosial gitu ya, yang benar-benar nggak ada matematika dan nggak ada IT-nya. Dan seberapa besar peluang karir di bidang data untuk perempuan, terutama yang sudah tidak lagi single. Oke, mungkin eh, eh, pertanyaan ini bisa dijawab terlebih dahulu oleh Mas Danu kali ya. Oke, terkait dengan perempuan, terutama sudah tidak lagi single, di Haktifed sendiri banyak yang seperti itu. Jadi student-student kami juga banyak yang sudah menikah, sudah punya anak, dan bahkan pada saat sesi kelas terkadang mic-nya nyala, terus anaknya berteriak gitu. Terus, sebenarnya nggak ada masalah dengan itu semua. Terus juga terkait dengan hal dasar apa? Nah, pasti yang pertama programming itu pasti. Kemudian terkait dengan matematika, eh, saya rasa jadi saya rasa kemampuan matematika seseorang itu tidak ada yang bagus, tidak ada yang tidak bagus atau jelek gitu ya. Kita merasa jelek itu karena kita tidak memahami esensinya atau mungkin kita diajarkan oleh orang yang salah. Atau mungkin topiknya tidak menarik sehingga tidak masuk di kita. Tapi kalau matematikanya terkait, let's say, uang, pasti kita connect karena ya kita semua butuh gitu. Jadi kalau terkait dengan math, saya yakin teman-teman memiliki dasar yang mampu untuk berkarir di bidang data science. Cuman memang pendekatannya saja yang diubah gitu. Mungkin kalau sekolah dulu terlalu structure atau terlalu kaku, mungkin bisa dicoba dengan ilustrasi-ilustrasi sederhana sehingga pemahaman matematikanya bisa tersampaikan. Dan di bootcamp Haktifed sendiri, kami menyadari bahwa yang daftar di Haktifed tentu tidak 100% itu memiliki domain latar belakang IT atau matematik atau statistik gitu, sehingga cara kami mengajar, materi yang diajarkan pun materinya padat, cuman akan diolah sedemikian sehingga student itu tidak merasa terlalu kaget dan bisa terserap sih. Jadi kalau menurut saya itu Mas Fahmi. Menjawab Oke, nggak tuh? ya semoga menjawab ya. Nah mungkin oke di sini ada pertanyaan apa lagi nih? Kita lihat. Oke, ini menarik nih. Mungkin bisa jawab sama Mas Bagus kali ya. Dari Kak Feby Fatimah. Oke, malam Kak, saya ingin bertanya. Pasti dalam setiap kegiatan yang sering kita lakukan, lama-lama akan merasa jenuh. Termasuk programming. Nah, ini mungkin real banget ya. Oke, apa sih yang jadi motivasi untuk menghilangkan rasa jenuh tersebut? Ini ini sejauh ini pertanyaan paling menarik nih selama beberapa kali ngisi webinar ya. Makasih Mbak Feby Fatimah ya pertanyaannya ya. Eh ngoding terlalu sering jenuh atau enggak ya pernah jenuh sih ya pasti ya. Mungkin yang ada di pin ini ada Mas Fahmi, Mas Danu pernah lah ngerasain gitu juga lah gitu. Kayak contohnya baru-baru ini saya baru kelar deployment gitu kan, dan
kayak begitu kelar kayak aduh capek ngoding lagi istirahat dulu lah. Jadi kayak tidak menyentuh codingan-codingan lah gitu. Ya, jadi motivasinya apa buat ngilangin jenuh? Pertama, motivasinya ialah jika kita tidak mengerjakan sekarang, maka kerjaan akan menumpuk. Itu pertama, motivasi pertama. Karena kalau tidak dikerjakan sekarang, tidak akan selesai. Itu yang pertama. Yang kedua ialah karena kita harus mengomunikasikan codingan kita ini ke orang lain gitu. Bisa jadi kerjaan kita ini ada kaitannya, jadi tunggu-tungguan sama orang lain. Ada orang lain nungguin update kita nungguin updatean orang lain gitu. Jadi kalau kita nggak memulai sama sekali, sama aja ini menghambat progres yang ada lah gitu ya Mbak Feby gitu. Jadi itu yang pertama tadi ada kalau ditunda-tunda tidak akan selesai. Yang kedua ada kaitannya dengan orang lain. Nah mungkin yang ketiga ialah motivasinya biasanya kan kalau ngoding itu ada error terus ya, dan kadang tuh error tuh bisa sampai sepekan itu. Pernah saya ngoding itu sepekan tuh error yang sama. Mungkin motivasinya ialah kalau kita berhasil menemukan hal atau solusi dari masalah yang ada itu ya, itu mungkin akan jadi relax atau kesenangan tersendiri lah ya ketika kita bisa nge-solve satu masalah yang ada gitu. Mungkin itu kali ya jawabannya Mas Fahmi ya. 3 jawaban tadi. Yang pertama berkaitan kalau ditunda maka nggak akan kelar-kelar. Yang kedua berkaitan dengan orang lain kerjaan kita. Yang ketiga ialah kesenangan atau rasa puas lah ketika nge-solve masalah yang ada. Itu mungkin. Oke, cukup menarik ya jawabannya. Semoga menjawab dan menjadi inspirasi juga buat teman-teman semua. Kalau misalkan lagi kehilangan dia lagi demotivasi ya, itu bisa tuh diingat 3 tips dari Mas Bagus ya. Oke deh. Nah, mungkin bagi saya ingatkan kembali buat teman-teman yang baru join dan ada pertanyaan kepada narasumber kita, silakan tulis pertanyaan di kolom chat. Nanti di tengah saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik gitu. Dan bagi 3 orang penanya yang menurut kami bertiga paling menarik, akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Activate. Oke, nah kita lanjut lagi ya buat pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke, nah mungkin ini agak relate ya sama Mas Bagus gitu, yang dimana backgroundnya itu non IT, kemudian switching karir itu lumayan ya dari DA, DE sekarang ibaratnya kalau saya dengar tadi kayak palu gada, kadang DA, kadang DE. Nah, oke, mungkin gini Mas, kira-kira bagaimana peluang seorang yang mungkin bidangnya, pendidikannya bukan IT ya kayak Mas Bagus, untuk menjadi seorang data analis ataupun data science related job lah. Oke. Makasih Mas Fahmi untuk pertanyaannya. Jadi ada 2 disclaimer dulu teman-teman ya terkait kalau ngomongin peluang ya di dunia data, nggak di dunia data deh, utama di dunia teknologi saat ini ya. Pertama, setelah mungkin dulu ya ketika lagi eranya lagi tren tinggi banget lah, hype orang untuk bekerja di dunia, ayo bekerja di dunia data, kerja di dunia teknologi lah gitu, bisa gaji berjuta-juta, bisa WFH di mana lah gitu. Nah itu kondisi saat ini tidak lagi seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Utamanya pasca badai ini ya, badai banyak PHK dan banyak itu yang menimpa di perusahaan-perusahaan teknologi ya teman-teman. Jadi karena ada hal yang tidak wajar lah terkait menggaji karyawan dulu, kira banyak perusahaan yang kolaps lah gitu dan harus terpaksa layoff atau PHK massal karyawan-karyawannya. Begitu juga termasuk di yang ada di dunia data ya. Jadi secara demand untuk perusahaan-perusahaan yang kayak pengen dikejar kayak orang zaman dulu pengen Tokopedia, Gojek, Traveloka mungkin nggak semasif itu dulu. Itu disclaimer. Tapi banyak perusahaan-perusahaan baru yang tetap butuh data gitu karena makin sadar ya meskipun tetap ada banyak badai PHK segala macam ya setiap perusahaan makin sadar bahwa
data itu semakin penting lah gitu. Jadi mungkin nggak lagi terpusat ke perusahaan-perusahaan gede sekarang ya, mungkin banyak lah bercabang-cabangnya. Itu yang pertama, disclaimer pertama. Disclaimer kedua ialah kalau dulu orang main kerja di dunia data tuh karena WFH-nya teman-teman ya. Sekarang nggak lagi, kayak mayoritas perusahaan, maybe more than 70% itu udah menerapkan kebijakan WFO, datang ke kantor gitu teman-teman. Dan ya beberapa hybrid ya, cuma yang full WFH itu udah hampir dikit banget lah gitu. Ada beberapa tapi beda daripada hybrid mentok-mentok gitu. Jadi itu dua disclaimer pertama teman-teman ya tentang di dunia data yang teman-teman harus pahami, tahu itu juga gitu. Jadi jangan cuma tahu bahasa baiknya aja. Nah, terkait peluang, sebenarnya tadi yang disclaimer aku di awal, yang pertama, makin banyak perusahaan yang sadar tentang kebutuhan mereka di dunia data ya, karena sekarang apalagi lagi banyak trennya ya, muncul tren baru kalau teman-teman perhatiin, ada ChatGPT, ya, semua yang berkaitan dengan teknologi data itulah perusahaan-perusahaan tuh sedikit banyaknya mulai sadar kayak, oke deh, kita harus mulai pakai data juga gitu. Kira banyak lah yang lowongan-lowongan berkaitan data gitu, utamanya data analytics ya. Cuma memang teman-teman harus giat aja nyarinya. Di LinkedIn ada banyak informasi-informasi tersebar gitu. Mungkin nggak bakal di perusahaan-perusahaan gede kayak Gojek, Tokopedia, Traveloka lagi ya, karena mereka lagi nggak stabil sekarang. Itu sih. Cuma overall itu, dan ya kayak masalah gaji itu juga harus disesuaikan juga, karena mungkin rate-nya nggak akan segila-gilaan dulu tuh waktu masih setahun yang lalu ya. Mungkin itu kali ya tanggapan aku terkait peluang bekerja di dunia data analytics, di dunia data science, Mas Fahmi. Oke, makasih Mas Bagus. Nah, mungkin dari perspektifnya Mas Andri gimana? Sebagai instruktur, itu gimana sih peluang dari student-student kita atau lulusan kita yang mungkin background-nya dari non-IT gitu ya? Itu gimana Mas? Oke, kalau alumni Haktivate tersebar, jadi ada yang berkarir di data science, di data analis, juga di data engineer, dan memang kalau untuk company besar, biasanya lebih ke arah selektif, open recruitment-nya terkait posisi data gitu, dan biasanya dicari yang sudah berpengalaman sekian tahun gitu ya. Cuman kalau di LinkedIn dan di hiring pattern-nya Haktivate juga masih banyak open, masih banyak lowongan terkait dengan posisi data, mau data science, mau data engineer, mau data analis, itu juga masih banyak, dan tidak menutup kemungkinan ada apa ya, kalau misalkan teman-teman sudah, let's say udah setahun atau 2 tahun gitu ya berkarir di dunia data, itu tidak menutup kemungkinan akan dikontak oleh perusahaan-perusahaan luar negeri. Karena ada cerita dari alumni, tiba-tiba ya dia dikontak dari luar negeri dan boleh remote 100% di Indo. Company-nya ada di US. Jadi tidak menutup, kalau menurut saya pribadi sih masih terbuka gitu. Jadi di Indo masih terbuka, dan secara global mungkin memang terjadi penurunan, tidak se-hype gitu ya, tidak se-hype tempo dulu, tapi opportunity-nya masih ada. Kalau itu dari saya. Oke, cukup menarik ya. Oke, jadi buat teman-teman yang background-nya non-IT, jangan berkecil hati, karena peluang untuk jadi seorang data scientist ataupun bidang data yang lainnya itu masih cukup terbuka, meskipun tadi kata Mas Bagus, ya mungkin kondisinya nggak kayak dulu ya, yang masih jor-joran gitu terkait dengan pendapatan dan sistem kerja seperti apa. Nah, mungkin teman-teman bisa update lagi gitu ya terkait dengan kondisi-kondisi sekarang gitu. Oke, nah mungkin sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan dari audiens, nah saya mau mungkin khusus ya bertanya ke siapa dulu ini, Mas Bagus dulu deh. Oke, Mas Bagus kan sekarang jadi Vice President ya di DSI gitu, Data Science Indonesia. Nah,
kira-kira kenapa sih Mas, boleh nggak ceritain kenapa Mas Bagus ini tertarik banget gitu dengan komunitas DSI dan eh, gimana awalnya kok bisa bergabung sana? Iya, Mas Fahmi. Jadi awal mulanya kenapa bergabung ya ke sini ya, itu waktu itu diajak sama teman ya, teman dulu satu beasiswa dulu ketika kuliah ya, dan waktu itu ditanyakan bahwa ini ada nih komunitas orang-orang yang suka minat di bidang data lah gitu. Waktu itu saya yang waktu itu kedannya belum mulai kerja profesional di bidang data ya. Ya udah, sebenarnya udah sih, technically udah, cuma eh, belum seprofesional itulah bahasanya ya. Nah itu, oh kayaknya menarik nih kumpulan orang-orang yang bidang data science Indonesia gitu. Dan ya sesimpel itu jadi bagian, bukan cuma jadi membernya doang ya, tapi jadi apa ya, volunteer lah bahasanya ya, yang bagi bagian yang banyak ketemu orang. Itu hal yang cukup menarik lah teman-teman, karena di situ kita bisa bertemu dengan eh, orang dari Google, Microsoft, Amazon, dan lain-lainnya gitu. Ya, itu alasannya itu ya. Jadi dulu ceritanya itu ya, karena diajakin temen gitu. Dan setelah menjalaninya, wow, bisa dibilang DS ini banyak berpengaruh ya terhadap jenjang karir saya di dunia profesional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin 3 kali yang ngerasa ya, apa sih pengaruh DSI terhadap aktivitas saya di bidang di dunia data. Yang pertama ialah karena ini latar belakangnya orang-orang yang beragam banget nih Mas Fahmi. Ada yang kerja sebagai data analis, ada yang kerja jadi direktur di perusahaan, terus juga ada yang jadi di orang BI, data scientist, dan apapun itu. Kita bisa dapat perspektif banyak dari mereka lah gitu. Pun kalau ketemu dengan sesama data engineer, kita bisa nanya, kerjaan data engineer di perusahaan kamu kayak gimana sih gitu, perusahaan lo kayak gimana sih gitu. Jadi kita bisa tahu lah best practice-nya kayak gimana. Jadi yang pertama tadi nambah wawasan ya, kita tahu best practice yang terjadi di tempat lain kayak gimana. Yang kedua ialah tentu akhirnya kita tuh punya ketertarik, punya apa ya, Indonesia tuh punya rasa interest untuk berkumpul dengan sesama yang aktivitas sama ya gitu ya, sesama orang data analis, punya kecenderungan buat ini ya, minimal jokes-jokesnya sama lah gitu. Kalau lempar jokes beberapa ada yang nyambung lah, jokes mainan atau apapun itu ada yang nyambung lah. Jadi ya karena ada kegiatan bersama lah sebenarnya, faktor sosial. Yang ketiga ialah ini sih, opportunity buat bertemu dengan banyak pihak yang beragam dari sektor macam-macam ya gitu teman-teman. Dan itu sesuatu yang ya itu cukup membantu sih karirku di bidang data ya, secara langsung maupun nggak langsung. Itu mungkin Mas Fahmi. Dan kalau teman-teman ada yang mau join DSI, itu bisa banget. As a member mudah banget teman-teman nanti bisa ikuti langkah-langkahnya yang ada di Instagramnya Data Science Indonesia. Nanti tinggal aku kirim linknya. Oke, menarik banget ya. Jadi memang dari sini cukup berpengaruh ya kepada karirnya Mas Bagus, dan ini juga bisa jadi pengaruh besar buat karir teman-teman. Jadi silakan teman-teman kalau mau daftar itu bisa ke Instagramnya ya, dan uh, ya semoga bisa menjadi wadah sharing-sharing juga kepada teman-teman kita gitu. Oke, nah di sini ada pertanyaan nih, banyak banget ya di kolom chat, banyak banget yang nanya. Saya pilih satu dulu ya, yang menurut saya paling beda dari yang lain. Oke, dari Kak Muhammad Rizal. Mungkin pertanyaannya saya tunjukkan kepada Mas Danu buat menjawab. Oke, izin bertanya. Boleh spill salah satu contoh penerapan ilmu data di bidang teknik, terutama dari sisi engineering dan maintenance. Nah, mungkin eh, berdasarkan pengalaman Mas Danu ya di berbagai macam perusahaan, mungkin ada yang relate gitu. Oke, kalau dari segi engineering atau maintenance, mungkin dulu lebih ke arah ini ya, kayak apa namanya? Jadi kita tuh pernah kejadian, kita punya produk gitu ya, kita punya produk, tapi server kita itu tidak mampu untuk menampung request. Jadi setiap ada user, let's say ada 1 juta user yang masuk gitu, terus membeli produk, servernya crash. Solusinya kan simple ya, beli server baru gitu kan, tapi kenyataannya manajemen kan tidak semudah itu.
kan butuh argumentasi. Oke, beli server baru, berapa banyak servernya? Terus kira-kira dengan server ini apakah menjamin tingkat usernya akan selalu sama atau tidak? Nah, jadi kita dulu di company sebelum Activate, jadi kita bikin model untuk memprediksi eh, bagaimana tingkat pengunjung ke website kita. Gitu. Let's say kalau misalkan ternyata di let's say 1 juta dan 1 juta itu crash gitu ya, itu let's say di model kita mempredik oke, untuk waktu di tanggal segini di jam segini server kita akan crash dan kita memprediksi bahwa akan terjadi 2 juta orang mengakses secara bersamaan dan sehingga kita membutuhkan let's say menambahkan 3. Tapi di sisi lain kita juga memprediksi bahwa nggak akan sampai 3 juta, paling 10 ribuan user gitu. Nah, di sana sih, jadi kita nggak membantu tim backend untuk memprovide server itu tidak 100% kita beli secara fisik, kemudian kita nyalakan 24 jam, enggak. Tapi saat itu modelnya adalah kalau misalkan kita beli, kita akan menyewa server dan kita akan tentukan berapa lama menyewanya. Jadi nggak full 100, tidak 24x7, nggak. Mungkin sehari itu bisa 5 jam, 3 jam gitu. Dari segi cost itu lebih efektif, dari segi user itu apa ya istilahnya, keinginan user untuk membeli produknya ya tercapai gitu ya. Company kita juga kan dapat benefit dari situ. Gitu sih, Mas. Oke, oke. Oke, nah mungkin saya mau nambahin ya Mas Rizal ya, Muhammad Rizal. Nah ini kebetulan banget di tahun lalu saya ngerjain project apa namanya model machine learning juga di Pertamina. Jadi untuk apa namanya maintenance alat gas apa alat-alat untuk apa namanya pipa gas gitu ya, pipa gas di field di Riau gitu. Nah itu sebenarnya untuk data saya sendiri sedang lagi hype banget ya di sana, khususnya di bidang oil and gas. Jadi kemarin itu apa diminta buat bikin model untuk memprediksi kira-kira kalau ada suatu apa eh, kalau di pipa tuh kan pipanya terbuat dari ini ya, terbuat dari baja gitu. Nah, baja itu kan identik dengan eh, korosi atau karat. Nah, karat ini kita pengen hitung kira-kira seberapa cepat si karat itu bisa bertumbuh. Nanti pertumbuhan itu bakal mempengaruhi kira-kira kapan atau di tahun berapa mereka harus maintenance, entah ganti, entah ngecat ulang atau gimana. Nah itu biasanya kalau di dunia engineering nggak jauh-jauh dari apa namanya predictive maintenance. Jadi apa gunanya untuk membetulkan atau memperbaiki suatu alat-alat teknik gitu. Itu sedang digalakkan ya saat ini di oil and gas gitu. Oke, nah mungkin nanti apa namanya buat teman-teman yang lain jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Nanti akan saya bacakan ya di sela-sela talk show. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang dari saya. Oke, mungkin saya pengen khususkan ya pertanyaan ini buat Mas Danung lagi. Jadi jangan bosan-bosan Mas Danung ya. Oke, nah tadi kan kita udah bincang-bincang kalau data analisis itu memang ya saat ini masih hype ya, masih hype dan peluang karir juga cukup bagus meskipun memang kondisinya tidak sama seperti dulu gitu. Dan tadi juga dikatakan sama Mas Bagus dan Mas Danu kalau eh, skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data analis itu tadi seperti SQL, kemudian ada sedikit Python juga, lalu apa bagaimana kita bisa apa namanya menjelaskan kepada orang lain yang tidak mengerti tentang data atau hal teknis agar lebih mudah pahami apa yang kita sampaikan. Nah, kira-kira sebagai instructor ya di HTVET itu eh, hal-hal atau skill-skill tadi yang mungkin dibutuhkan oleh data analis itu dipelajari nggak sih Mas di HTVET? Oh, oke. Kalau skill tersebut pasti dipelajari dan kita juga nggak asal buat kurikulum atau materi. Jadi di Activate itu setiap kurikulum itu diupdate
dan ada begitu banyak input, bisa dari alumni, bisa dari hiring partner, bisa dari relasi dari masing-masing instruktur, atau let's say suatu hype baru itu bisa saja kami tambahkan ke dalam kurikulum gitu. Jadi kalau terkait dengan skill, itu skill-skill dasar dari data analis itu pasti dipelajari. Terus juga ini kurikulumnya baru, jadi untuk mungkin batch-batch depan itu kurikulumnya tidak hanya jadi data analis, tapi di situ ada juga materi mengenai data science dan juga data engineer. Jadi di sini kami mengakomodasi kalau misalkan teman-teman ingin, let's say, masih pengen berkarir di dunia data, tapi nggak mau di data analis, lebih sukanya di data science, ya monggo, ada materinya. Terus kalau pengen ngoprek-ngoprek terkait dengan cloud gitu ya, itu ada juga materinya gitu. Jadi di kurikulum baru ini 3 hal itu, data analis, materi terkait data analis, data engineer, dan data science itu ada. Oke, nah menarik ya. Berarti siap-siap teman-teman bagi yang ingin mendaftar bakal kedapatan materi baru gitu ya. Oke, dan materi juga fresh. Nah, mungkin pertanyaan lagi untuk Mas Danu nih, masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, tadi kan Mas Danu bilang ya, kalau materinya itu berkaitan sama data science, data analis, dan data engineer. Jadi mengakomodasi semua role tersebut. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Danu nih, sebagai instruktur, mungkin khususnya untuk materi yang baru ya, kurikulum baru, kira-kira materi apa aja sih yang relate dengan pekerjaan di bidang data saat ini? Materi yang relate mungkin semuanya ya. Karena semua materi itu disusun ada dasarnya dan ada tingkatannya gitu. Jadi kami nggak mengajarkan sesuatu hal, let's say materinya materi A, tanpa teman-teman mempelajari requirement untuk memahami materi A tersebut gitu. Dan kalau boleh spill dikit, paling materi di kurikulum baru itu pasti ada kayak programming, itu pasti ada SQL yang tadi sempat Mas Bagus juga bilang, itu pasti ada. Terus juga terkait dengan data science, mau machine learning ada, deep learning ada, dan juga teknologi cloud computing. Nah, saat ini kami sendiri sedang menjajaki kerjasama dengan salah satu provider cloud computing, dan semoga jalan. Nah, sehingga nanti tools-tools yang mereka sediakan di platformnya itu bisa kita pakai. Dan juga ada rencana bahwa ini baru rencana, belum fix, tapi ada kemungkinan bahwa nanti student activate mendapatkan semacam, mungkin saya nggak berani bilang gratis ya, tapi sedikit kemudahan kalau misalkan teman-teman ingin melakukan sertifikasi gitu terhadap platform tersebut. Oke, Gitu, menarik ya. Mas. Bonusnya berarti dimudahkan lah ya, dimudahkan untuk Dimudahkan ya. mendapatkan sertifikasi. Oke. Nah, mungkin saya masih pengen bertanya nih, ke Mas Danu ya, berkaitan dengan proses pembelajaran dari TVET gitu. Tadi kan uh, materinya itu cukup mengakomodasi ketiga roles utama di data. Nah, dan juga bagi beberapa teman-teman kita sudah tahu ya kalau di activity itu bootcamp-nya terdiri dari fase per fase. Nah, kira-kira tiap fasenya itu ada project nggak sih Mas yang harus dikerjakan? Dan biasanya mungkin dari pengalaman Mas Danu ya, student itu biasanya paling ngerasa challenge itu di fase berapa? Dan kira-kira kenapa sih challenge-nya di fase itu gitu? Dan kenapa mungkin sebagian besar student kenapa beratnya ke sana gitu? Oke, di setiap fase pasti akan ada tugas, dan tugasnya itu menggunakan data, dan datanya ini kami ambil dari berbagai macam sumber, dan datanya ini kami susun semirip mungkin dengan data real gitu. Jadi mungkin datanya data sedikit fiktif, tapi bukan berarti itu tidak bisa dipakai. Jadi datanya itu terkadang ada beberapa hiring partner yang memberikan sebagai relasi bisnis,
seperti itu, dan kita jadikan sebagai dataset untuk tugas. Jadi setiap fase pasti akan ada tugasnya, dan setiap fase pasti akan ada challenge-nya masing-masing. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua yang Mas Fahmi bilang, yang paling challenging biasanya di fase 1. Di mana fase 1 itu tugasnya paling banyak di antara fase-fase yang lain, dan dituntut tidak hanya analisa, tapi dari segi modeling itu juga harus mampu. Kalau di fase 0 itu menitik beratkan kepada analisanya. Nah, di fase 1 kita upgrade analisa plus modeling gitu. Jadi terkadang di fase 1 ini udah tugasnya banyak, terus tugas-tugasnya challenging. Nah, terkadang ada beberapa siswa yang kesulitan, tapi ya jangan khawatir karena di Activate sendiri kalau misalkan teman-teman ingin mengulang fase 1 itu dipersilakan. Tidak jarang juga ada student yang dia tuh lulus nilai fase 1-nya bagus, tapi merasa materinya ini apa kayak ngambang gitu. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi dia memutuskan untuk mengulang di fase 1. Ya nggak masalah, dan Activate sendiri mempersilahkan hal itu. Jadi teman-teman tidak perlu bayar kalau mengulang khusus di fase 1. Gitu, Mas. Oke, menarik ya. Jadi mungkin teman-teman masih bertanya-tanya gitu ya. Ini kalau di Activate itu fase berapa sih? Jadi kalau buat di FTDS sendiri ada 3 fase, 0, 1, 2. Tadi Mas Danu bilang yang paling challenging itu di fase 1 gitu ya. Oke, nah mungkin saya akan beralih ke pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin saya ingatkan kembali ya, kita masih punya banyak waktu, jadi teman-teman silakan jika ada pertanyaan dan ada rasa penasaran, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan untuk pertanyaan yang menarik gitu. Oke, ini ada pertanyaan sangat menarik ya dari KST Suhermi. Mungkin nanti bisa jawab sama Mas Bagus. Malam Kak. Oh, beda orang ternyata. Saya Aditya ingin bertanya apakah pekerjaan di bidang data menyenangkan? Oke. Dan apa yang membuat pekerjaan itu menyenangkan? Oke, ini lihat banget ya buat Mas Bagus yang udah berkecimpung nih di DE, DA. Sedangkan Mas. Malam ini pertanyaan cukup menarik ya Mbak ini ya Mas Fahmi, Mas Danu ya. Benar banget. Iya, ya. Ini unik sih ini. Nggak pernah ada pertanyaan kayak gini sebelumnya nih. Makasih banyak pertanyaan uniknya teman-teman ya. Tanya menarik atau enggak, bagi aku pribadi itu menarik ya teman-teman ya. Bagi aku pribadi itu menarik. Kenapa? Karena ketika teman-teman mungkin utama data analis kali ya, data analis gitu. Ada 2 hal yang akan kalian minimal harus lakukan lah dalam day-to-day activity-nya. Pertama, kalian harus ketemu orang, artinya kalian harus memastikan memahami lah konteks apa yang mau kalian analisis ada apa. Kalian kalau ngomong sama orang marketing, kudu ngerti dikit gimana sih orang-orang marketing, pola pikirnya, fokus utama mereka, hal-hal lainnya. Sama orang sales, orang produk, orang operation, manapun itu kalian harus paham lah bahasanya, kita nyebutnya bisnis konteks. Tapi selain itu kita juga harus punya wawasan teknikal yang baik juga teman-teman gitu. Jadi nggak cuma ngawang doang lah, ngomong ini segala macam bla 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 gitu. Tapi kita bisa ngerti how the technical do-nya gitu. Dan karena 2 hal itu kita menjadi jembatan ya, orang yang bisa memberikan rekomendasi gitu. Rekomendasi yang kayak, oh lebih baik pakai cara ini daripada cara itu. Lebih baik pakai metode ini daripada metode itu. Dan itu sesuatu yang sangat menarik banget teman-teman, karena kita bisa membantu pihak lain ya, orang lain gitu dalam konteksnya. Gitu sih. Dan terlebih saat ini saya kerja sebagai data consultant ya. Spesifik konsultan itu kan kita ada klien, dengan kita ngebantu apa yang klien butuhkan dengan apapun yang kita punya. Jadi nggak lagi terkotak-kotakan mana lagi DE, DS, DA gitu. Bahkan pernah di proyek sebelumnya tuh saya paket komplit tuh. DE, DS, ML Engineer, itu lengkap banget lah. Gitu teman-teman ya. Ya bagian seru itu sih, selalu ada hal-hal baru. Dan ya selalu update lah masalah perkembangan zaman dan teknologinya. Itu mungkin Mas Fahmi jawabannya. Oke, yang terakhir menarik nih.
sempat jadi palu gada ya di data. Oke. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi buat Mas Bagoes nih. Dan ini pertanyaan cukup panjang. Dan ini menarik juga ya dari Kak Sahala Joshua Sinaga. Eh, Oke. Mungkin saya bacakan ya dari awal. Mau tanya, mulai dari awal pandemik sampai sekarang, pembahasan tentang dunia data lagi naik-naiknya. Dan pekerjaan DA, DS, DE lagi sering banget digaungkan sehingga menimbulkan FOMO di masyarakat Indonesia. Ya, memang. Oke, bahkan yang ikut bootcamp rata-rata ingin switch karir. Nah, pertanyaannya, bagaimana membedakan bahwa kita bukan termasuk yang FOMO untuk switch karir ke bidang data? Yang tambahan lagi, maksudnya bagaimana membedakan bahwa diri kita bukan ikut-ikutan FOMO, tapi memang ingin pindah ke bidang data. Nah, apakah ada ciri tertentu kalau kita itu FOMO? Nah, mungkin silakan Mas Bagus dari pengalaman-pengalaman kali ya. Iya. Khususnya mungkin dari sharing dari teman-teman dari DSI gitu. Ya, Mas Sahala Joshua, bener banget bisa dibilang ada tren ya. Aku nggak tahu apakah tren ini tren baik atau enggak, sehat atau enggak gitu. Tapi terlepas dari apapun itu, memang semua orang ingin berlomba-lomba kerja di bidang data analis, data scientist ataupun data engineering gitu, karena dia memprovide iming-imingnya ya, yang dulu ditawarkan ialah full WFH, kerjaan santai tapi bisa sambil bersana yang lain-lain. Yang ketiga, gajinya oke gitu teman-teman. Ya, itu sesuatu yang digaungkan, dan apalagi ketika semua orang menggunakan data, semua orang jadi buzzword lah, jadi kayak kata-kata viral. Mana datanya? Mana datanya? Semua orang berungkapan kayak gitu. Dan akhirnya semua orang berlomba-lomba di sana gitu, bootcamp dan segala macam, dan itu hal yang oke banget teman-teman sebenarnya. Banyak dari teman aku yang dari bidang non STEM ya, non STEM apa ya, non matematika dan non teknikal, ada juga ya dari ranah-ranah rumpun sosial, ada yang dia kerja bidang apa sebelumnya pindah lagi ke data analytics gitu. Nah, trennya kayak gitu banyaknya. Nah, pertanyaannya, FOMO nggak FOMO? Itu kenapa? Apa yang buat nggak FOMO? Pertama, kalau teman-teman merasa bahwa kalian nggak punya alasan tahu nih kenapa harus daftar dunia data gitu, itu maksudnya nggak punya alasan itu berarti karena semua orang kerja di dunia data, kalian tak punya alasan jelas tanpa mendalami bidang kalian sendiri dulu atau potensi-potensi lain ya ada besar kemungkinan kalian FOMO gitu. Semua orang berlomba-lomba di dunia data nih, oke banget kayaknya. Udah, kita tanpa persiapan yang jelas, tanpa ikut bootcamp Hactive 8 dan yang lain-lainnya, maka teman-teman ya asal ikut-ikutan doang menurut aku. Itu yang pertama sih. Kalian milih sesuatu tanpa ada persiapan. Nah, yang kedua ialah kalau kalian berharap untuk mendapat benefit-benefit tadi yang banyak itu tuh ada dipromosikan di tengah pandemi. Tadi full WFH, gaji yang full oke berkali-kali lipat, dan kerjaan santai. Ya, in reality-nya itu nggak dilakukan oleh tim data tadinya. Mungkin untuk kerjaan yang santai itu tergantung setiap perusahaan. Cuma majority sekarang kayaknya tim data lagi high demand ya secara kerjaan gitu. Jadi sebenarnya nggak se-fleksibel itu banget teman-teman. Jadi kalau kalian teman-teman cuma hanya menerima imingannya aja, ya bisa dibilang kan FOMO juga sih menurut aku. Mungkin dua itu kali ya jawabannya ya, Mas Fahmi. Untuk jawabannya, Mas Sahala Joshua. Oke, semoga terjawab ya Kak Salah. Oke, nah ini ada pertanyaan satu lagi nih, cukup menarik nih. Mungkin kayaknya hampir semua nih ada relate juga dengan jawaban Mas Bagus ya. Oke, mungkin nanti pertanyaan ini saya tujukan dulu kepada Mas Danu untuk menjawab. Dari Kak Muhammad Rizal Zulkarnain. Mau tanya dong Mas, rata-rata gaji entry level di dunia data ini berapa ya? Ya mungkin silakan Mas Danu. Sensitif Entry nih. level ya.
Tergantung, wow itu banyak faktor ya, tergantung company-nya apa, lokasinya di mana, terus jam kerjanya seperti apa. Tapi overall, ini kalau boleh kalau boleh saya rata-ratakan, mungkin antara 7 sampai 9 ya. Saya sendiri udah nggak begitu tahu, tapi beberapa junior yang satu universitas rata-rata segitu, 7 sampai 9. Kalau misalkan pas di kampus sudah memiliki suatu portofolio dan itu bagus gitu ya, tidak menutup kemungkinan sekalipun dia fresh graduate masuk ke eh, posisi data itu sudah 2 digit gitu. Dan terkait hal itu, di Activate itu meluncurkan laporan. Jadi setiap lulusan bootcamp di Activate itu dilaporkan ke suatu lembaga. Terus teman-teman nanti bisa googling namanya Cheer Activate. Di situ ada report-reportnya kayak udah berapa banyak, kemudian eh, apa namanya tingkat lamanya student dalam mencari pekerjaan setelah lulus bootcamp itu berapa lama. Terus misalkan ada lagi ya salary dan seterusnya itu ada semua di situ. Gitu. Jadi di Activate itu open, jadi bisa teman-teman cek di situ terkait dengan gaji para lulusan Activate. Tapi kalau terkait data setahu saya mungkin 7 sampai 9 itu udah oke banget. Untuk yang entry dan benar-benar fresh graduate ya. Oke. Kalau dari Mas Bagus gimana ya? Ya, overall sama sih angkanya ya. Mungkin aku turunin sedikit mungkin angkanya ya. Mungkin di rentang 6 sampai 9 mungkin ya. Ya cukup ini sekarang gitu. Beberapa company memang iya, iya 6 sampai 9 seperti aku sih ya untuk junior gitu. Mungkin bisa jadi 6 sampai 8 di perusahaan-perusahaan yang bukan yang top kayak Gojek, Tokopedia, Traveloka gitu-gitu ya. Itu yang benar-benar artinya orang yang benar-benar pivot karir, orang yang really fresh graduate belum ada pengalaman mungkin segitu. Cuma memang ada tren ini kan akan ada penaikannya dan penaikannya itu mungkin yang sesuatu yang bisa teman-teman kerja di sana gitu. Ya poinnya itu biar ya kurang lebih kayak gitu sih gambarannya Mas Fahmi ya. Oke. Mungkin saya nambahin juga ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mau lihat nih, kira-kira sekarang ini untuk range salary fresh graduate untuk di bidang data tuh berapa? Teman-teman bisa lihat di glassdoor.com atau kerja tapi Q-nya kayak jadi Q gitu ya, kerja. Nah, itu bisa teman-teman lihat apa namanya di banyak perusahaan itu eh, diperlihatkan gitu ya range gajinya berapa. Dan kalau misalkan mau lihat apa yang benar-benar fresh graduate itu bisa lihat dari laporan cheer-nya Activate gitu. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir nih buat apa Mas Bagus dulu kali ya. Eh, Kira-kira ini kan Mas Bagus ini ibaratnya bukan dari IT ya, dan ibarat ini switch bidang lah dari bidang matematika ke data science. Nah itu kira-kira boleh nggak Mas spill resource yang mungkin bisa teman-teman kita semua pelajari itu untuk mempersiapkan bekal menjadi seorang data analis. Iya, resource ada banyak, ya ada yang berbayar. Contoh ada Hacktive 8, teman-teman bisa daftar di situ. Ada yang gratis juga, beberapa di YouTube. Cuma ada satu yang aku sangat rekomendasikan ya ke siapapun itu yang memulai karir di data science. Ini ada website namanya HackerRank. HackerRank itu apa teman-teman? Intinya latihan soal lah, pokoknya lah gitu. Latihan ngoding di tempat lah gitu. Nah itu membantu banget sih buat teman-teman yang belum punya banyak pengalaman ngoding, terus mau nyoba hands-on gimana sih sebenarnya sih orang-orang dunia data science, data engineer, data analis itu kerja pakai Python, SQL tuh. Jadi teman-teman bisa langsung nyobain langsung di sana gitu. Kalau kalian bingung cara jawabannya kayak gimana, kalian bisa nge-googling atau di bagian halaman di HackerRank itu tuh ada ya kolom diskusi lah yang sebenarnya udah ada jawabannya di sana. Jadi itu teman-teman bisa langsung nyobain lah ya ngoding di tempat. Itu mungkin kali ya Mas Fahmi. Oke.
Ya, bisa teman-teman ini ya, coba apa namanya explore si hacker yang tadi, dan mungkin nih apa untuk hacker yang ini juga apa namanya sering banget ya digunakan oleh penggiat data science gitu untuk sebagai bahan latihan soal. Oke, nah oh ya sama juga kalau misalkan teman-teman mau terjun di dunia data science dan related lainnya, itu bisa teman-teman join ke Bootcamp Activate ya. Kita akan buka batch baru di bulan depan untuk kelas online dan bulan Juli untuk apa kelas offline-nya. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir deh dari audiens kita nih dan cukup menarik. Mungkin bisa dijawab sama Mas Danu kali ya. Nah untuk kelas bootcamp data science di Activate itu sampai berapa nih? Sampai berapa saya nggak tahu maksudnya apa. Mungkin biayanya kali ya. Dan berapa lama untuk proses bootcamp-nya? Oke, kalau sampai berapanya mungkin nanti sama Mas Wisnu kali ya, yang lebih ahli dalam soal kalkulasi biaya. Kalau berapa lama dari segi waktu, bootcamp activity itu terdiri dari 3 bulan. Nah, jadi masing-masing bulan itu satu fase, fase 0, fase 1, dan fase 2. Gitu. Oke, itu kalau lancar ya Mas ya? Iya. Kalau misalkan nanti mengulang fase 1 berarti totalnya 4 bulan. Oke deh. Sip, kalau gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas apa partisipasinya dan juga pertanyaan banyak sekali dan mohon maaf saya nggak bisa apa milih semuanya ya dan tadi ada beberapa apa pertanyaan yang sangat menarik. Nah mungkin sebelum saya tutup dan saya alihkan kepada Mas Wisnu sebagai MC, nah mungkin bisa dari masing-masing narasumber ya untuk memberikan closing statement kepada teman-teman kita semua, mungkin bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi. Boleh dimulai dari Mas Danu deh. Silakan Mas Danu. Oke, terkait dengan closing statement atau motivasi ya. Em, Mungkin apa ya, yang namanya di bidang data itu kan sering kali berkembang gitu ya. Kita belum sempat mempelajari sesuatu, ada lagi teknologi yang baru, dan terkadang kita menjadi impostor syndrome, dan terkadang kita menjadi minder gitu ya. Terus paling sih motivasinya jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, dan yang namanya growth mindset itu penting banget di apalagi untuk yang ingin berkarir di dunia data ya. Jadi tidak terkecuali kalau misalkan katakanlah kita bergabung di sebuah company jadi data analis atau data science, itu nggak jarang kita berubah posisinya menjadi data engineer. Kalau skill kita membaik, biasanya akan didoublekan menjadi back end engineer, jadi kemana-mana gitu. Dan em, ya motivasinya paling itu, jadi jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Saya sendiri sebenarnya bukan bisa berbahasa Python dari kuliah. Jadi saya hanya dikasih waktu saat itu pas pertama kali masuk itu cuma 3 hari belajar Python. Habis gitu diminta untuk terjun ke dalam sebuah project gitu. Jadi ya memang dalam waktu 3 hari itu pasti akan ada keterbatasan gitu ya. Tapi dengan sering berjalannya waktu pasti skillnya akan meningkat. Sama juga saya bukan orang server. Dulu saya benci banget yang namanya Linux karena apa jelek. Istilahnya tidak, visualisasinya itu tidak seindah kayak Mac atau Windows gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau nggak Linux itu nggak srek gitu. Apalagi developer atau data nggak Linux itu kayak bukan, perlu dipertanyakan mungkin ya. Kalau misalkan nggak bisa skill Linux, jadi nggak mau harus keluar. Jadi motivasinya pasti akan ada sesuatu hal yang akan benar-benar baru dan itu challenging dan pasti bikin frustasi. Jadi ya jangan takut aja untuk mencoba hal tersebut. Gitu sih, Mas. Oke, oke. Mungkin yang kedua silakan Mas Bagus. Ya, berkarir di dunia data itu memungkinkan teman-teman itu untuk punya banyak exit plan, kalau aku bahasanya. Maksudnya gimana? Karena bekerja di dunia data itu setiap perusahaan itu membutuhkannya, teman-teman.
Contoh misalkan kalau kerja sebagai spesifik ya, yang ngomongin di bagian apakah dokter gigi, misalkan ngomongin dokter gitu ya. Dokter ketika dia pindah ke dunia non dokter mungkin akan agak sulit gitu. Tapi ya mungkin dia akan bisa pindah selama ya dia akan bisa berkarir dengan cemerlang kalau di dunia kesehatan aja. Tapi kalau dia berkarir di luar dunia kesehatan, ya dokter akan jadi nol lagi gitu. Tapi kalau kamu dari dunia data, orang data ya, kamu udah punya fondasi cara berpikir oke, cara kerja teknikal yang bagus gitu. Kalian pindah bidang sektor ya, masih sama data pun ya as long as data itu ya kalian bisa melewatinya karena kalian cukup punya wawasan aja gimana sih cara kerja perusahaan ini gitu. Pun kalau kalian mau kerja nggak sebagai data lagi gitu, itu bisa banget juga karena tadi kalau selama kalian udah paham konteksnya seperti apa, kalian punya wawasan yang oke. Jadi karena kita punya technical tapi paham aspek bisnisnya juga ya, itu memungkinkan orang data itu cukup bisa kemana-mana lah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik di dunia data, segera putuskan, kuatkan niat gitu ya, dan coba dengan berbagai cara untuk bergabung di dunia data nih bersama Mas Fahmi dan Mas Danu juga nih. Siap, mungkin itu aja dari aku. Oke, Pak, semoga terima kasih atas motivasi dan juga close statement-nya bagi Mas Bagus dan Mas Danu. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Dan akhir kata ya, saya Fahmi sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya dan juga pertanyaan yang luar biasa. Nah, saya kembalikan kepada Mas Wisnu. Selamat malam semuanya. Oke, thank you Mas Fahmi untuk pembawaannya ya sebagai moderator. Makasih banyak Mas Fahmi, makasih juga buat Mas Bagus nih dan Mas Danu udah kasih kita banyak insight dan pengetahuan soal gimana cari menjadi seorang ahli di data ya, data science, data analis dan juga data engineering khususnya gitu. Oke, mungkin sebelum aku tutup secara official gitu ya untuk Fox Talks kali ini. Aku mau share dulu beberapa informasi nih teman-teman terkait mungkin tadi ada beberapa juga yang nanya soal data gitu ya, data science deactivate. Aku izin share screen dulu. Ya, mungkin nih informasinya nggak banyak teman-teman ya, mungkin sekelas aja. Jadi nanti mungkin teman-teman nih tadi sempat ada pertanyaan ya terkait data science deactivate itu kayak gimana sih belajarnya dan kemudian apa aja sih nanti kita dapetin, gimana sih cara menjadi data science yang bagus gitu via bootcamp. Itu nanti teman-teman bisa dapetin itu semua dengan berkonsultasi dengan tim kami gitu ya, tim admission dari Activate gitu. Caranya gimana? Simply teman-teman scan aja QR code yang ada di layar teman-teman, atau teman-teman juga bisa masukin link gitu ya. Aku coba taruh linknya di bawah sebentar. Atau misalnya teman-teman ini masih mau buat scan, boleh banget. Atau bisa juga di klik link yang aku share di kolom chat teman-teman gitu. Gitu ya, atau bisa di copy juga. Itu nanti teman-teman bisa isi aja feedback form yang ada di situ. Form yang ada di situ nanti teman-teman bisa isi. Kemudian nanti akan dikontak langsung oleh tim admission kami teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut terkait data science di Activate gitu. Mau info lagi nih ke teman-teman sambil teman-teman scan QR code-nya ya. Kita bakal buka 2 batch nih teman-teman untuk yang kelas offline di Pondok Indah, batch ke-7 dan juga data science yang remote nih teman-teman, batch ke-21. Untuk yang batch di Pondok Indah kita akan start tanggal 24 Juli 2023 dan untuk yang data science remote itu kita bakal start di tanggal 26 Juni 2023. Untuk pembelajarannya full time teman-teman dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, intensif dari Senin sampai Jumat gitu. Itu paling itu informasi aku mau sampai ini gitu. Mungkin aku sip. Nah ya, mungkin itu informasi yang aku mau sampaikan aja gitu. Nah mungkin sebelum aku tutup nih, tadi kan sempat Mas Fahmi ya mention di awal kalau misalnya ada beberapa teman-teman nih yang berkesempatan untuk memenangkan merchandise menarik dari Activate. Kalau misalnya pertanyaannya terpilih sebagai pertanyaan yang paling unik nih, nah gitu. Mungkin boleh nih Mas Fahmi di-spill nih nama teman-temannya siapa aja yang akan mendapatkan
merchandise dari Activate. Silakan Mas Fahmi. Sambil kita nunggu Oke, teman-teman nah, scan dulu QR code-nya. oke, tadi di kolom chat kami bertiga sudah berdiskusi panjang lebar ya mengenai siapa saja nih kira-kira yang berhak memenangkan merchandise menarik dari Activate bagi tiga orang yang pertanyaannya paling menarik ya bagi kalian bertiga. Oke, mungkin saya mewakili dari Mas Bagus dan Mas Danu untuk menyebutkan siapa saja yang berhak mendapatkan merchandise menarik. Nanti bagi yang saya sebutkan, silakan DM langsung ke Mas Wisnu ya untuk dicatat kontaknya dan lain sebagainya. Oke, yang pertama, eh, oke, yang pertama adalah Kak Sahala Joshua. Oke, mungkin bisa reaction atau say hi di kolom chat. Kemudian ada Kak Feby. Maaf saya lupa nama panjangnya di partisipan seperti apa. Dan yang terakhir Kak Esti Suherni atau tadi memperkenalkan dirinya sebagai Kak Aditya. Ya, silakan bagi yang tadi saya sebutkan boleh raise hand ataupun say hello di kolom chat atau bisa chat langsung via DM ke Mas Wisnu ya. Saya ulangi lagi, yang bagi pemenang yaitu ada Kak Sahala, Kak Feby, dan Kak Esti Suhermi atau tadi memperkenalkan diri sebagai Kak Aditya. Oke, Kak Feby ada? Sudah say hi? Udah nih, Kak Feby udah Udah resen ya? Mas. Udah. Udah DM ya? Oke. Oke, Oke, siap. kalau gitu dari saya gitu aja. Silakan Mas Wisnu lanjut kembali. Oke, siap. Thank you Mas Fahmi. Ya, congrats ya untuk para pemenang. Nanti habis ini akan aku langsung hubungi para pemenangnya nanti atau mungkin nanti yang teman-teman yang ikut grup gitu ya, grup komunitas data science di WhatsApp yang udah aku invite, nanti boleh langsung PC aku aja gitu. Nanti boleh state kalau misalnya memenangkan merchandise dari Activate gitu ya, boleh nanti untuk para pemenangnya. Congrats sekali lagi, dan aku mau remind lagi nih teman-teman karena kita ada beberapa menit lagi nih sebelum aku officially tutup Fox Talks di hari ini. Aku mau remind lagi buat teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang Activate, terus kayak pengen nanya-nanya lebih lanjut juga, itu bisa banget teman-teman scan QR code aja yang ada di layar teman-teman sekarang, atau juga bisa masukin link yang udah ada di layar teman-teman atau yang udah aku taruh di kolom chat teman-teman gitu. Jadi nanti bisa langsung di copy aja linknya, terus teman-teman isi form yang muncul, nanti masukin data dirinya, nanti akan dihubungi oleh tim Activate teman-teman gitu ya, untuk yang pengen tahu lebih lanjut gitu. Selain itu teman-teman, selain berkesempatan untuk tahu lebih banyak tentang Activate, nanti teman-teman juga bakal bisa dapetin free online course Udemy dari Activate teman-teman. Jadi kalau udah ngisi QR code di sini, nanti teman-teman juga bakal bisa dapetin free online course Udemy senilai 350.000. Dan untuk teman-teman yang di sini yang hadir di event malam hari ini, aku kasih gratis Udemy by Activate online course-nya gitu. Kalau misalnya beli itu harga 350.000. Cuma kalau misalnya malam hari ini gratis gitu. Jadi scan aja QR code-nya, terus nanti akan dikirimkan via email. Jadi make sure emailnya teman-teman tuh aktif ya gitu. Nah, nanti lewat online course itu teman-teman bisa belajar banyak tentang data science teman-teman gitu, tentang data analis, terus pokoknya materi-materi tentang data gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya dilewatin nih untuk kesempatan kali ini gitu. Oke, masih ada 1 menit lagi. Aku kasih waktu buat teman-teman kalau misalnya mau scan silahkan. Nanti akan langsung aku kirimin free online course Udemy untuk Activate teman-teman gitu. Oke, mungkin itu aja informasi yang aku bisa sampaikan untuk penutup di malam hari ini. Thank you so much buat teman-teman nih yang udah hadir di Fox Talks hari ini. Semoga teman-teman bisa dapat dan bawa banyak ilmu gitu ya dari sesi malam hari ini untuk nanti teman-teman terapin di kehidupan sehari-hari teman-teman gitu, terutama buat teman-teman yang punya interest besar ke dunia data science, data analysis, dan juga data engineering. Mungkin itu aja dari aku. Thank you so much buat teman-teman yang udah hadir. Akhir kata aku tutup untuk Fox Talks hari ini. Thank you teman-teman. Happy weekend ya. Thank you semuanya. Makasih. Thank Thank you. you Mas Fahmi, Oke Mas semuanya, Bagus, dan Mas Dani ya. Oke, selamat thank you malam. teman-teman. Thank you.